Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran yang sampai kepada kita, dan mudah-mudahan keistiqomahan ini dapat kita jalankan dan kita amalkan hingga ajal menjemput. Harapan besar kita mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah, dengan kita beristiqomah menjalankan ajaran-ajaran yang sampai kepada kita dari baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui para pewarisnya yaitu ulama, menjadi wasilah datangnya syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan syafaatul ujmanya, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita kelak di yaumul qiyamah Allah masukkan kita dalam barisan Rasulullah Muhammad SAW dan juga dimasukkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya haturkan terima kasih kepada seluruh jajaran Masjid Al-Mubarakah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini, karena kita sudah di penghujung Ramadan, maka saya membawa tema evaluasi Ramadan pada tahun 1446 Hijriah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan tema ini menjadi sebuah renungan bagi diri dan juga bagi kita semuanya. Saya mau tanya sama jemaah, sekarang hari yang keberapa Ramadan? Hari yang keberapa? 29 ya. Kita ini masuk di hari 29. Sebetulnya Rasulullah memang lebih sering melaksanakan ibadah siam itu 29 hari. Akan tetapi kita nih belum tahu, karena kita ngikutin sidang isbat dengan ulama. Sebab itulah kita nggak usah dipusingkan kapan itu datangnya Idul Fitri. Yang jelas semuanya orang sama, tanggal 1 Syawal. Nah, kapan itu datangnya? Nah, kita nunggu aja. Karena kita termasuk orang awam, ya sudah ngikutin saja, ngikutin pemerintah. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini begitu sangat istimewa. Begitu kata orang-orang pada umumnya. Betul ya? Ramadan ini istimewa apa bukan? Ramadan ini istimewa apa tidak? Nah, kalau memang istimewa, kira-kira apa sih yang menjadi istimewanya Ramadan? Apa yang menjadi istimewanya Ramadan? Nah, mungkin ada yang ngasih informasi ke saya. Apa istimewanya? Pahalanya. Oke. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, katanya pahalanya. Emang pahalanya apa yang buat istimewa? Berkali-kali lipat. Tapi yang jelas jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini menjadi istimewa dan tidak istimewa tergantung kita nih meyakini apa tidak. Karena pahala itu dimensinya abstrak. Pahala itu nggak kelihatan. Itu ya bagi yang meyakini. Seperti saat ini, Bapak Ibu hampir di seluruh dunia, itu bagi yang meyakini ngadain i'tikaf. Tapi bagi orang yang meyakini ngantuk. Apalagi setelah i'tikaf ikut kajian. Sementara bagi orang-orang yang tidak meyakini lebih memilih tidur. Betul? Karena tidur jauh lebih mengenakan. Di samping sudah ngantuk, besoknya kagak makan, gak minum. Betul gak? Dan itu menyiksa. Tidur kurang, makan enggak, kadar gizi kurang. Semakin hari semakin lemes. Maka tidak heran begitu puasa keluar, berat badan berkurang. Betul gak?
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini menjadi istimewa, dan bahkan bagi orang-orang yang meyakini bukan saja ketika datangnya Ramadan yang diharapkan itu hadir. Baginda Nabi sudah berdoa dari sejak bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apapun ibadah yang kita lakukan itu kata kuncinya adalah iman. Kalau nggak ada iman maka menjadi sia-sia. Bahkan kalau buka Al-Quran surat Al-Baqarah, nanti coba dicari, saya nggak kasih tahu sengaja supaya ada usaha untuk mencarinya. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Ayat ini agak panjang, tapi ada kata kunci awal. Apa itu? Man amana billah. Laisal birra, tidak ada kebaikan, bukan termasuk kebaikan menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Tahu nggak apa itu? Perbuatan apa yang menghadapkan wajah kita ke timur dan ke barat? Perbuatan apa? Ketika kita beribadah menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, ibadah apa? Sholat. Sholat itu dulu sebelum turun wahyu dari Allah untuk diperintahkan oleh Allah menghadap ke Baitul Haram, Masjidil Haram, ya, itu awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Maka di Madinah ada yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Itu saat sholat zuhur Allah menurunkan wahyu untuk memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat yang dalam hadis Rasulullah melalui lisannya yang agung, beliau menyampaikan awwalu ma yuhasabu ala ummati as-salat, bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab itu adalah salat. Dan bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, siapa yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan tiang agama. Ya, man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat, merobohkan tiang agama. Itu saja nggak dianggap oleh Allah ketika tidak dikunci dengan iman. Jadi iman ini menjadi kata kunci. Ramadan itu menjadi istimewa kalau Ramadan itu dikunci dengan iman. Maka kalau nggak ada iman, meskipun Bapak berpuasa itu lebih dari 1 bulan, maka dianggap sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat yang menjadi dasar utama, rujukan, dalil bahwa kita diwajibkan puasa itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Baru lanjutannya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman ini menjadi kata kunci. Kenapa? Karena menjadi orang iman itu nggak mudah. Kenapa? Buka Al-Quran surat 29. Ada yang hafal surat apa itu? Surat 29 ada yang hafal? Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat kedua. Apa yang disampaikan? Kaitan dengan iman begitu sangat amat berat. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Ada orang yang dengan lisannya dia mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi kata Allah nanti dulu. Kenapa? Karena Allah akan uji dulu sejauh mana tingkat kebenaran akan keimanan yang diucapkan itu. Karena lisan seringkali bisa berdusta, tapi yang namanya hati, tak ada orang yang bisa mendustai tentang kebenaran hati. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Allah memerintahkan ibadah siang yang berat ini, itu bagi hanya orang-orang yang beriman, bukan orang pada umumnya. Dan iman itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi iman itu at-tasdiq biqalbi, aqwalu bil lisan, wa af'alu bil arkan. Satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau hanya sekedar saya beriman kepada Allah, itu mah semua juga orang bisa. Tapi lihat, ini orang-orang yang beriman itu oleh Allah dikasih yang namanya predikat, dan predikatnya itu bukan sembarangan, tapi a'dhamu darajatan indallah. Itu kalau belajar ilmu nahwu, ada kalimat a'dhama diawali dengan huruf alif, maka mengandung makna yang disebut dengan isim tafdil. Maknanya apa? Diberikan oleh Allah kelebihan. Apa yang dilebihkan? Kemuliaannya. Di mana? Indallah. Dan bahkan itu juga Allah menyampaikan informasi kepada kita yang tertuang di dalam Al-Quran surat ke-9. Surat apa itu? Mikir lagi kan? Mikir lagi. Surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Di ayat ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Bahkan lihat, dikasih reward oleh Allah. Apa rewardnya? Diberikan kepada mereka kemenangan apapun yang kita lakukan. Menang, nggak ada yang kalah. Bagi siapa? Bagi yang beriman. Ya, bagi yang beriman, bukan orang pada umumnya. Maka kalau nggak ada imannya, Pak, kitab suci Al-Quran itu diinjak-injak, Pak. Dianggapnya hanya lembaran yang tak ada maknanya. Tapi bagi orang yang beriman, maka habis baca dia cium. Dia letakkan lebih tinggi dibandingkan lututnya. Dia nggak sembarangan, dia taruh itu Al-Quran. Bagi yang mengimani bahwa itu adalah kitab suci. Tapi bagi orang yang nggak mengimani, ya diinjak-injak, Pak. Bahkan dikencingin. Masjid ini adalah tempat ibadah. Itu bagi orang yang mengimani. Tapi kalau nggak iman, ini mah tempat biasa. Saat ini kita berada di taklim. Kita meyakini Rasulullah menyampaikan, siapa yang duduk di majelis taklim, ribuan malaikat mendoakan kita. Dan bahkan itu disejajarkan dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Kalau tadi sholat syuruk itu 1 kali umroh, maka taklim 1000 rakaat. Ada yang pernah nggak lakuin itu? Sholat sunnah 1000 rakaat ada? Saya aja belum pernah, Pak. Baru 20 rakaat aja sholat tarawih udah lunglai, Pak, gitu. Betul gak? Baru 20 rakaat. Itu pun bacaannya cepet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sampai 2 menit, Pak. Itu 20 rakaat plus witir. Itu 2 menit kelar. Kalau dia Timur Tengah, Pak, Mekah, Madinah, 1 rakaat 1 juz. Di sini juga 1 juz. Juz kurma, juz melon, ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau coba itu dilakukan, jamaahnya kabur, Pak. Tapi bagi orang-orang yang beriman, Pak, orang-orang yang meyakini bahwa ini adalah jauh lebih baik, dia akan jabanin, Pak. Kenapa? Ini aji mumpung, Pak. Mumpung apa? Mumpung obral pahala. Tapi ini bagi yang yakin. Kalau nggak yakin, Pak, lebih memilih tidur, Pak. Kalaupun ikut kajian, lebih baik duduk di belakang sambil nyender. Itu kalau orang yang kurang meyakini, Pak. Disuruh maju tetap aja di belakang, Pak. Coba ya. Tapi yang yakin dia duduk di depan, gak usah taufiknya, duduk depan sendirian. Ya. Ya kenapa meyakini bahwa ini ilmu itu cahaya. Cahaya itu akan tembus ketika tidak ada yang menghalangi, Pak. Dia cahaya kan karakternya gak bisa tembus, Pak. Ini lampu kalau ditutup meskipun nyala gak akan keluar cahayanya. Ilmu begitu, Pak. Jangan sampai ada yang menghalangi. Supaya itu tembus ke dalam hati, tembus ke dalam pikiran, sehingga kita betul-betul mendapatkan hikmah dari ilmu itu. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Ramadan istimewa itu bagi yang meyakini. Itu kata kuncinya. Segala sesuatu yang diajarkan dalam ajaran Islam itu bagi yang meyakini. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada bagi yang meyakini. Kalau nggak yakin, Pak, kita nggak pernah ketemu. Betul nggak?
nggak pernah ketemu dengan Nabi, dengan Rasulullah. Sampai ada orang nangis-nangis Pak ketika dibacakan kisahnya Nabi Muhammad SAW, karena dia betul-betul yakin Pak. Bahkan ada yang meyakini hadirnya ruh Nabi Muhammad SAW. Saking yakinnya bahkan ada orang rela Pak mengerahkan segenap harta, jiwa dan raga agar ia bisa berziarah ke makam Rasulullah. Meskipun kita nggak tahu bahwa makam Rasulullah benar ada di Madinah apa enggak. Betul nggak? Karena kita yakin Pak. Yakin kemudian kita berziarah. Nah kan nggak tahu Pak itu kuburan siapa. Betul nggak? Dengan keyakinan itu melahirkan sebuah kekuatan Pak. Bahkan orang rela menyerahkan jiwa dan raga, dan bahkan rela untuk gugur di medan laga karena keyakinan akan itu semuanya. Maka ini menjadi pondasi bahwa iman itu yang utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meyakini akan keistimewaan Ramadan dan kita juga meyakini akan kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan ini istimewa, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait keistimewaan Ramadan, Rasulullah pernah menyampaikan informasi ini melalui lisannya. Apa yang disampaikan keistimewaannya? Idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukanya pintu surga selebar-lebarnya. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutupnya rapat-rapat pintu neraka. Wa sufidat sayatin, dibelengguknya setan-setan. Ini bagi orang yang berpikir, dia akan mencoba memikirkan tentang kalimat ini. Apa sih istimewanya? Kalau baca redaksi, baik itu redaksi kitab-kitab klasik yang dikaji banyak lembaga-lembaga Islam, baik itu pesantren maupun perguruan tinggi Islam, itu menyebutkan surga ini masih kosong, belum ada penghuninya. Nanti kelak dari riwayat yang bisa kita yakini bahwa yang membuka pintu surga itu adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini beruntung lah menjadi pengikutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan catatan yakin. Yakin akan kebenaran Rasulullah, kebenaran lisannya, kebenaran apa yang dilakukannya, kebenaran apa yang dicita-citakannya, kebenaran dengan apa yang disetujuinya oleh Rasulullah. Itu yang namanya fi'liyah, qauliyah, hamiyah, takririyah, namanya hadis. Ya. Jadi rujukan apa yang melekat pada diri Nabi itu namanya sunnah, bukan sunnah fikih yang melekat pada diri Nabi. Makanya sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah itu adalah sunnah yang ngikutin kepada sosok Rasulullah Muhammad SAW, apapun yang melekat. Kenapa? Itu menjadi rujukan hukum apa yang pada diri Rasulullah, karena wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa yang melekat pada diri Nabi itu bukan kemauan Nabi, tapi atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, itu kata kuncinya yakin, iman kepada apa yang kita yakini akan kebenarannya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau surga itu belum ada penghuninya, kalau begitu hadis ini nggak relevan loh. Kaitan dengan Ramadan, hadis ini jangan-jangan palsu. Oh, nggak begitu pemahamannya. Kalau kita belajar tentang ulumul hadis, saya belajar di universitas itu 4 semester. Ulumul hadis itu ada namanya diroyah hadis, ada namanya riwayah hadis. Hadis ini banyak macamnya, dan hadis yang dijadikan rujukan itu adalah hadis mutawatir, harusnya itu hadis tertinggi, cuman gak ada bukunya, nggak ada yang mampu untuk membukukan karena agak sulit, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Kalau dalam hadis itu ada yang namanya sanad. Itu kan kalau dalam hadis biasanya an itu namanya sanad. Sanad itu sandaran yang kepada Rasulullah. Maka seringkali kalau kita ngaji kan ditanya gurunya bersanad nggak gitu. Maksudnya bersanad itu dia ini ngajar, misalnya saya punya guru, gurunya punya guru lagi, guru punya guru lagi, terus sampai kepada Nabi. Karena kalau ada keputus saja,
Itu bisa terjadi yang namanya pembiasan, bisa terjadi itu penyimpangan. Makanya dalam hadis itu kan ada yang satu ulama mensohihkan, ada yang satu mendoifkan. Salah satu contoh yang seringkali dijadikan rujukan ulama sohihnya hadis adalah Syekh Albani. Syekh Albani itu dijadikan rujukan oleh orang-orang salafi, ya. Dan ulamanya naik Ibnu Taimiyah. Syekh Albani itu dia terputus sanadnya. Dia memang cerdas, orangnya brilian, dia banyak hafal hadis. Tapi dia mencoba untuk memposisikan predikat hadis, maka itu memang ada yang batal. Kalau dalam kategori sanad, kita nih punya guru harus ditanya sanadnya, karena jangan sampai ini hanya berdasarkan logikanya, kepintarannya, kecerdasannya. Maka nanti di dalam hadis itu banyak hadis-hadis yang kan hadis itu urutannya mutawatir, ada hadis hasan, ada hadis masyhur, ada hadis ahad, ada hadis sahih, ya. Nanti ada hadis dhaif, ada dhaif jidan, ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Banyak yang hadis-hadis beredar, Pak, itu hadis-hadis palsu. Kalau kemudian kita ceramah, nggak belajar tentang itu semuanya, hanya sekedar mendengar dari penceramah yang lain, kita nggak coba telusuri, nggak kita teliti itu hadis itu. Jangan-jangan tuh hadisnya hadis yang memang hasil buatan, ya. Dan itu dikecam oleh Allah. Ada sebuah hadis yang melalui lisan Rasulullah, ini hadis mutawatir. Man kadzaba alayya muta'amidan maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan tentang aku, kata Nabi, maka siap-siap dikecam di api neraka jahanam. Maka biasanya kita kadang-kadang ada orang yang menyampaikan au kama qala Rasulullah SAW. Itu kan mendustakan itu. Kalau itu bukan. Bapak misalnya di sini ada pengurus masjid bilang gitu. Saya kemudian berkata atas nama pengurus masjid, padahal pengurus masjid nggak nyuruh. Tersinggung nggak kira-kira? Tersinggung. Rasulullah sebenarnya bukan tersinggung, itu untuk memprotek, diprotek supaya nggak sembarangan orang itu menyampaikan kalimat atas nama Nabi, karena khawatir ini jadi hukum, ya kan? Seperti apa? An-naumu shaim wal ibadah. Au kama qala Rasulullah SAW. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Bahaya gitu. Bahaya kan? Bahaya. Hati-hati gitu. Kalau cuman hanya sekedar menyampaikan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi nggak bawa Nabi, nggak ada masalah. Ya. Karena masalahnya nggak ada hadis itu. Nggak ada hadis itu. Tapi kalau misalnya an-nadhafatu minal iman, cakep sih memang isinya, tapi itu bukan hadis. Itu mahfudot. Ya. Atau misalnya kalian kan manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat, siapa yang sungguh-sungguh pasti sukses. Nah, itu namanya kalimat mahfudot. Kalau belajar di pesantren itu ada namanya kalimat motivasi, ya. Tapi jangan kemudian diiming-imingi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bagi orang yang tidak mengerti, hanya mendengar, ya, apalagi mendengarnya sambil tidur separuh-separuh, ya udah, itu pasti akan terjadi pembiasan, terjadi pengkaburan tentang informasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Ramadan kenapa harus kita evaluasi? Harus kita tanamkan dulu. Ramadan ini adalah istimewa. Istimewanya apa? Rasulullah tadi menyampaikan bahwa ketika datang bulan Ramadan dibuka pintu surga. Cuman tadi surga itu belum ada penghuninya. Kalau begitu, ngapain buka pintu surga? Belum ada yang bisa buka. Memahami redaksi ayat ini, hadis ini, jangan dipahami teksnya, kalimatnya, tapi pahami tentang isinya, maksudnya. Namanya kontekstual namanya. Ada tekstual, teks itu adalah tulisannya, kalimat per kalimat. Tapi kalau konteks, maksud tujuan. Maka konteksnya apa yang disebut dengan futihat abwabul jannah, dibukanya pintu surga. Sekarang saya tanya, surga itu isinya apa? Yang dapat informasi atau yang terbayang ketika Bapak mendengar kata surga, yang dibayangkan apa? Yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, betul? Yang membuat kita happy, gitu kan? Betul kan?
Nah, karena surga itu diidentikan dengan kenikmatan, maka Allah kasih melalui lisan Rasulullah itu ketika datangnya Ramadan, dibukanya pintu kenikmatan, dibukanya peluang kebahagiaan. Meskipun Allah tidak pernah mendesain kebahagiaan di dunia ini, Allah itu hanya mendesain kebahagiaan itu di akhirat nanti. Di dunia itu nggak ada kebahagiaan, yang ada ketenangan batin. Orang menyebutnya bahagia. Di dalam ayat Al-Quran nanti cari itu, dari surat pertama sampai surat terakhir nanti ketemu. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Maka orang beriman, Pak, dia mau Idul Fitri datangnya kapan, gak pernah dia pikirkan, Pak. Gak pernah dia hiraukan. Yang penting dia tahu bahwa ini, oh sudah 1 Syawal, karena ibadah siam haram. Ya, haram. Itu di hari tasyrik, 1 hari tanggal 1 Syawal. Kalau tanggal 2-nya kan boleh puasa lagi. Puasa apa? Puasa Syawal. Kalau tanggal 1 Syawal gak boleh puasa. Nah, harus dibatalkan. Begitu ada yang sudah merayakan Idul Fitri, maka kita harus batalkan. Oh, tapi kan saya beda pemahamannya. Nanti kan ada 2 aliran tuh yang besar di Indonesia itu, ada NU, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menggunakan untuk menentukan tanggal 1 Syawal itu pakai perhitungan matematik, namanya hisab. Kalau menggunakan metode hisab itu jangankan bulan ini, tahun ini, Pak, 100 tahun yang akan datang dia bisa tentukan pakai perhitungan itu. Nah, kalau pemerintah plus NU ya dan ormas-ormas yang lainnya, itu penentuan 1 Syawal ditentukan berdasarkan hilal, namanya ru'yah, lihat hilal. Jadi kalau pemerintah belum mengumumin, ya udah tungguin aja. Saya jam 3 pagi ada yang WA, Ustaz, ada informasi nggak kapan Idul Fitri? Ada, saya bilang. Tanggal berapa? 1 Syawal. Dia bilang, saya juga tahu nih. Iya, lagi ngapain dipusingin, Pak? Biasanya yang pusing tuh ibu-ibu masak itu yang namanya lontong, opor, ya kan? Kemudian ketupat, ya kan? Coba. Bapak-bapak sih nggak pusing, Pak. Kenapa pusing? Karena ngebantuin ibu-ibu. Ya ikut pusing juga, karena duitnya dipegang sama bapak-bapak. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih datangnya Ramadan itu dibukanya peluang kebahagiaan. Lihat Rasulullah lisannya menyampaikan apa kebahagiaannya? Farhatani inda shaim. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Di dunia indal iftar, ketika berbuka. Bayangkan, Pak, kita nih dari subuh sampai maghrib, orang puasa makan nggak? Minum nggak? Nggak makan, nggak minum. Bahkan bukan hanya itu, tidak hubungan layaknya suami istri. Meskipun itu istri kita haram hukumnya, apalagi istri orang, kan? Betul ya? Kalau istri orang, Pak, di luar Ramadan aja haram, Pak, apalagi Ramadan. Menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga pikiran, menjaga perasaan. Kayaknya tersiksa bener tuh kalau kita nggak meresapi dan meyakini akan keistimewaan Ramadan. Tersiksa, Pak. Makanya saya ini nggak sepakat kalau siam diganti diterjemahkan dengan puasa, karena puasa itu bahasa Sanskerta. Puasa itu identik dengan penyiksaan. Kalau siam enggak, beda siam itu. Oh, tapi kan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kan puasa. Ya udah terserah dah. Ya, beda, Pak. Siam itu al-imsak. Bukan imsak di Indonesia, bukan. Al-imsak itu artinya apa? Menahan. Tahan makan, tahan minum, tahan hubungan suami istri, tahan pikiran, tahan perasaan, tahan pandangan, tahan pendengaran, tahan. Semuanya ditahan. Kalau nggak bisa nahan, batal puasanya. Bukan batal secara fisik. Kalau secara fikih kan puasanya itu hanya MMS, apa tuh, makan, minum, seks. Itu kalau itu mampu ditahan udah selesai itu puasa. Tapi kan puasa bukan hanya itu.
itu adalah basic need, Pak, kebutuhan mendasar. Maka kalau puasanya nahan lapar, nahan haus, nahan untuk tidak hubungan suami istri, itu level paling rendah. Level paling rendah, Pak. Anak saya yang kelas 4 SD dari sejak TPA, dari sejak TK itu full 1 bulan, masih kecil, padahal nggak sahur. Anak kecil tuh nggak pernah ngerengek, nggak pernah, biasa aja itu. Bapaknya lemes, ngerengek bapaknya. Anaknya itu jauh luar biasa itu, anak kecil itu happy aja dia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini pintu kebahagiaan dibuka lebar-lebar oleh Allah. Apa kebahagiaannya? Dikasih itu oleh Allah yang namanya informasi, iming-iming oleh Allah. Tapi ini kalau nggak diyakini, iming-iming itu dianggap angin lalu. Tapi ini informasi yang akurat karena disampaikan oleh baginda Nabi. Lihat, ketika Ramadan pahala sunnah dilipat gandakan, pahala wajib pun pahala sunnah diimbali dengan ibarat kita menjalankan kewajiban. Yang wajib dilipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat. Siapa orang yang nggak mau, Pak? Tapi kadang, Pak, kita ini seringkali ada saja alasan, Pak. Ada saja alasan. Kenapa? Karena redaksi hadis itu kan ujungnya wasufidat sayatin, dibelenggunya setan. Nah, ternyata, Pak, itu kan juga berlaku bagi yang puasa. Kalau yang nggak puasa, Pak, buktinya apa? Setan tetap masih berkeliaran. Dan buktinya apa setan berkeliaran? Maling motor Ramadan meningkat apa? Turun? Meningkat, Pak. Apa aja? Atas nama mau pulang kampung, atas nama mau lebaran, dia maling dulu, Pak. Maling dulu, nggak ada kerjaan. Ada juga orang, Pak, nilep uang zakat, kan? Nilep sedekah, nilep uang sumbangan untuk atas nama lebaran. Setan itu padahal. Nah, terus gimana dong? Maknanya bagi orang yang puasa dan menakini penuh tentang keistimewaan Ramadan. Jadi di awal itu Rasulullah SAW sudah memberikan informasi kepada kita bahwa puasa ini luar biasa, Pak. Dibukanya pintu kenikmatan. Tadi ketika indal iftar. Yang kedua, Pak, inda liqa'i rabbi, ketika berjumpa dengan Allah. Dan jumpa dengan Allah itu kenikmatan tertinggi, Pak. Kata Allah dalam hadis kudusinya, sekiranya hambaku tahu bahwa berjumpa denganku itu adalah kenikmatan yang jauh lebih tinggi, maka dia akan menyesal masuk surga. Dia nggak peduli masuk surga atau enggak, yang penting jumpa dengan Allah. Analogi sederhana begini, bapak naksir sama wanita yang paling cantik, padahal udah punya istri, ya kan? Istri yang pertama ngizinin, gitu kan? Yang cantik itu bapak kemudian samperin, kemudian mengutarakan, mau gak kamu nikah sama saya? Mau, gitu. Dia langsung respon. Terus gimana, kapan nikahnya? Ya udah lusa ya. Oke. Siapkan segala macamnya kan. Istri pertama ngedukung, ya kan? Mau gak kira-kira gitu? Itu ngayal, apa namanya? Ini ngayal. Tapi ini analogi sederhana. Nah, kemudian kita siapkan segala macam. Kita mau melakukan akdun nikah, ya. Di sana dikirim informasi kepada kita, sudah siap semuanya, gedung segala macam, udah pokoknya lengkap. Pokoknya gedung paling istimewa, ya kan, tamu udah banyak yang hadir dan bahkan sudah siap semuanya. Begitu nyampe di sana, apa? Bapak disambut dengan gegap gembita, dengan penuh kegembiraan. Calon bininya kagak ada, Pak. Kira-kira enak gak? Itu, Pak, hidangan semuanya tuh hilang seketika Pak rasanya, Pak. Orang-orang yang nyambut sudah nggak lagi menganggap, tidak lagi menghargai saya. Betul kan? Sama halnya Anda masuk surga, Allah kagak mau nemuin Bapak Ibu. Tapi alangkah luar biasa indahnya, Pak, meskipun bukan di istana, perempuan itu mau nikahin kita dengan apa adanya. Itu lebih daripada surga, Pak. Kenapa? Jumpa dengan Allah itu kenikmatan yang tertinggi. Dan lihat, Al-Quran yang dibaca pada hari Jumat, surat apa?
Surat apa? Kalau kita kebanyakan baca surat Yasin, ya nggak apa-apa juga untuk Al-Quran juga. Ya. Surat Al-Kahfi itu surat keberapa? Surat 16 surat An-Nahl. Surat 18. Jumlah surat Al-Kahfi ada berapa ayat? 110. Kalau sering baca pasti hafal. 110. Di 110 itu adalah berarti kalimat ayat yang terakhir. Itu di kalimat terakhir itu ada kalimat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, engkau mau jumpa dengan Allah, itu ada dua syarat. Yang pertama, falyamal 'amalan sholihan. Yang pertama, amal soleh, bukan amal salah ya, amal soleh. Dan yang kedua, jangan musyrik, karena musyrik gak akan diampuni dosanya. Semua dosa diampuni kecuali musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah. Gimana mau Allah mengampuni Pak, orang dia nggak mengakui keberadaan Allah? Kalau zina, membunuh, ya, maling, durhaka orang tua, nah itu kan dosa besar tuh, mesti diampuni oleh Allah selama masih hidup. Tapi kalau musyrik, selama dia nggak bertaubat memohon ampun kepada Allah, nggak akan diampuni Pak, musyrik itu. Makanya syaratnya amal soleh dan juga jangan musyrik. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Ramadan. Ya, dari istimewanya Ramadan itu karena dikasih kebahagiaan. Habis ya waktunya. Habis. Saya sampai jam berapa nih Ustaz Taufik? Ya, sampai suruh. Ya udah habis berarti. Ini belum masuk materi berarti, baru mukadimah. Habis. Ustaz Nalim habis ya? Ini saya tanya jamaah dulu boleh nggak? Oh, gimana? Lanjut apa? Ya. Sholat syuruk itu sebenarnya bisa dimundurkan. Memang ada batas awalnya adalah jam 5.59 batasnya. Tapi ini bisa dilanjutkan nanti sholat syuruk. Selama dengan catatan Bapak Ibu masih tetap stay di masjid. Jangan keluar dulu. Dengan catatan stay di masjid bukan tidur, tapi untuk kita berzikir kepada Allah. Ini nuntut ilmu kan bagian daripada zikir kan. Maka itu nanti akan diimbali oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Itu diimbali dengan umroh sempurna. Umroh di 3 kali itu Rasulullah sebutin. Itu nggak pakai ongkos Pak, berangkat umroh. Nah itu tiap hari begitu Pak, zikir di masjid, pulang setelah syuruk sholat 2 rakaat, umroh. Pulang dari masjid Pak panggil Pak Haji, nggak apa-apa ya kan, kalau nggak malu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali. Jadi dibukanya peluang kenikmatan itu di Ramadan. Masya Allah. Makanya kalau kita tahu nih Ramadan istimewa, dia nggak akan pernah menyia-nyiakan Ramadan. Makanya lihat Pak, sedekah meningkat, ibadah meningkat, masjid pada penuh. Itu hanya di bulan Ramadan. Begitu Ramadan lewat Pak, sepi. Makanya kenapa perlu dievaluasi. Yang kedua kata Rasulullah, ditutupnya pintu neraka. Coba Pak, peluang-peluang kemaksiatan Pak, pemerintah pun mengeluarkan sebuah surat edaran, tempat-tempat maksiat tutup dulu sementara. Ya, wanita-wanita yang sering keluar malam namanya apa? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu malam. Ya, itu pun Pak istirahat, pakai bajunya baju syar'i Pak. Lihat di TV Pak, yang biasa pakai tank top Pak, tutup semua. Bapak-bapak ya berubah seketika, pakai peci setiap saat, pakai gamis, sarung, ya kan. Bawahnya pengen di masjid aja, padahal hari-hari biasa boro-boro, ya kan. Kan diam aja, iktikaf di masjid, ya kan. Ya nggak ada masalah. Itu Pak peluang neraka ditutup rapat-rapat Pak. Setan dibelenggu Pak. Makanya lihat, itu bagi yang berpuasa. Kalau nggak berpuasa setan tetap berkeliaran Pak. Surat ke-7 ya, ayat ke
10 sampai 17 itu kan rekam jejak dialog antara Allah dengan iblis tuh. Surat ke-7, surat apa? Al-A'raf. Ya, surat ke-7, surat Al-A'raf. Itu rekam jejak. Di ayat ke-17 tuh iblis tuh berkata, ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat ke-7 ayat 17. Apa yang disampaikan iblis? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Di sini bukan tentang syukur tapi membahas tidak ada orang yang akan orang untuk mengikuti ajaran agama. Ya. Kenapa? Karena godaan iblis setan itu menelikung Pak setiap sisi, depan, belakang, kanan, kiri, tapi tidak atas bawah. Makanya lihat diajak kajian Pak, itu godaan setannya ngantuk. Kata setan dia bisikan ke telinganya, udah lu kan habis iktikaf kan pahalanya lebih besar. Udah kalau model begini nih kajian di YouTube juga ada, udah ntar aja. Kalau udah bangun, ntar lihat di YouTube, apalagi direkam tuh ada, ya kan? Dan nanti lihat di YouTube aja, udah tidur aja sekarang, tidur ngantuk. Itu kan nanti kalau kurang tidur Anda sakit. Itu setan begitu ngebisikin Pak. Akhirnya rebahan dah. Ya, apalagi tadi sahur 2 piring. Tambah rebahan Pak. Coba ya. Berat aja. Kalau enggak dia rebahan, pulang dia. Ya kan? Nggak pulang. Ada aja. Kalau nggak pulang, keluar masuk. Dibikinlah kebelet. Itu godaan setan itu. Dibikinnya kencing. Wah pokoknya ada aja godaan setan itu. Tapi kalau Allah kasih kita nih yang biasanya beser pun, ya Allah tahan itu. Memang Allah kan punya kuasa segala-galanya. Ada yang ketika umroh Pak, ada orang yang ketika saya bimbing, itu meskipun tuh udah sepuh Pak, dia memang betul-betul niat karena bikin umroh, besernya seketika nggak ada tuh. Oleh Allah ditahan, nggak beser Pak. Coba, siapa yang punya kuasa? Allah. Dan Allah itu berdasarkan dengan keyakinannya. Hadis qudsi, ana indadoni abdibi, aku tergantung dari prasangka hamba. Kalau kita menggantungkan sepenuhnya kepada Allah, ini Allah pun akan siap membantu kita. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Engkau ingat kepadaku, aku pun lebih ingat kepadamu. Kau bersyukur kepadaku, maka aku pun tambah nikmat kepadamu. Kau ingkar, saya turunkan azab yang pedih. Itu kata Allah. Makanya sudah happy saja bersama Allah, ya kan? Bahagia bersama Allah. Jangan bahagia bersama orang Pak, nggak akan bisa ngasih kebahagiaan orang. Bahagia itu harus bersama Allah, ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keistimewaan yang Ramadan yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya, kita kemudian meyakini, tapi manusia ini tetap ada celahnya. Kenapa? Karena al-insan makhlul khata wa nasya. Maka ini perlu dievaluasi. Pertanyaannya, apa itu evaluasi? Ini kan bahasa apa ini evaluasi? Bahasa Inggris yang diadopsi menjadi bahasa kita. Evaluasi bahasa kitanya apa? Pemahaman sederhananya apa evaluasi? Proses penilaian Pak, proses pengukuran. Apa yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum? Bahasa Arabnya evaluasi namanya muhasabah. Ya, makanya penting tuh muhasabah. Saya ini sering diminta untuk bermuhasabah. Cuman sayangnya orang muhasabah ini cenderung identik dengan nangis. Nggak selalu gitu loh. Muhasabah itu adalah mengevaluasi, merenungi. Makanya nih kaitan dengan muhasabah ini, Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu pernah menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Sayyidina Umar, ini sahabat Rasulullah menyampaikan, namanya Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya. Apa yang disampaikan?
hitunglah, introspeksilah, hisablah kalian tentang apa yang kau lakukan di dunia ini sebelum kelak engkau akan dihisab di akhirat nanti. Dihisab bukan saja di akhirat, di alam kubur. Saya kemarin Pak pulang Jumat ngisi khutbah, ya ngisi khutbah. Harusnya kemarin tuh ada, saya ini berdosa banget kemarin itu sama minggu yang lalu. Karena mungkin enggak ngeh banyak kegiatan, ada orang minta ngisi khutbah, ya lupa catat. Jumat yang lalu 3 Jumatan. Ya kan? Ya Allah, saya bilang saya yang salah, saya bilang bukan Bapak, saya bilang. Ya Allah, saya bilang dosa. Kemarin saya udah yakin, saya bilang hanya 1. Ternyata ada 2, Pak. Masya Allah, saya bilang. Yang satu di komplek Perwira TNI AU, yang satu di masjidnya SBY. Lupanya dia yang salah. Kenapa? Tahun lalu di Jumat minggu kelima dia nggak ngelihat lagi. Sementara Maret ini kan cuma 4 Jumat. Tahun lalu 2024 itu Jumatnya 5 kali. Dia bilang kan jadwalnya sama ya dengan tahun lalu. Oke. Saya kan ngelihat juga. Begitu lihat, saya mohon maaf Ustaz. Ya kan, ada yang ngehubungin itu. Saya bilang kayaknya antum salah lihat. Jumat keempat itu jadwal saya di komplek TNI AU, ya kan? Oh ya udah maklum ya kan. Tapi itu saya kayak merasa berdosa juga kan. Ya. Kadang ada yang kajian Ramadan juga ada yang numpuk juga. Apalagi saya kemarin tuh kan habis kena sakit. Ada yang orang hubungin, itu saya nggak ngeh juga. Nah, orang lagi sakit Pak. Udah habis sakit resepsi lagi. Habis resepsi dirawat lagi. Masya Allah. Ya. Masuk Ramadan, 1 hari menjelang Ramadan saya masih kelajengan itu. Begitu masuk Ramadan Allah kasih sehat. Begitu kasih sehat langsung gas 4 jadwal dari hari pertama. Hari kedua 4 jadwal. Rata-rata sehari itu saya ngisi 4 minimal tuh. Kadang sampai ada kajian tengah malam, apalagi 10 malam terakhir. Maka suaranya agak habis nih suara. Agak paro-paro begini. Nah ini memang harus dievaluasi, bukan hanya untuk jamaah, termasuk saya nih mengevaluasi. Nih jangan-jangan hanya sekedar ceramah ini, ya kan? Orang iktikaf enggak, orang baca Quran enggak, orang taraweh sering tertinggal, gitu kan? Sering terabaikan. Ini evaluasi untuk saya sebetulnya. Dan jangan sampai nanti di akhirat kita dihisab oleh Allah, ternyata enggak ada pahalanya. Yang dikejar dalam otak fulus, ya kan? Itu salah niat, masya Allah. Habis jemaahnya sih kadang-kadang kalau ceramah dikasih amplop, ya, karena terkondisi sekian lama Pak, kalau nggak dikasih amplop ada sesuatu yang hilang, ya kan? Besok diundang lagi kagak datang Pak, dia milih masjid yang mana amplopnya kegedean. Coba kan. Saya bahkan pertama kali saya habis nikah di sini nih, ini kan ayah saya, mertua saya, ada yang ngundang nyolatin mayat di amplopin Pak. Saya agak kaget-kaget juga, awalnya saya nggak tahu juga. Nyolatin mayat diamplopin, padahal itu kan fardu kifayah kan. Ya, mohon maaf saya bukan menyinggung siapapun. Ya, tapi saya agak sempat kaget gitu awalnya. Ya sudah, awalnya saya balikin. Saya ceramah juga dulu awalnya saya balikin tuh Pak. Ya, belakangan ini saya terima. Kenapa? Karena dulu pernah ada yang saya balikin Pak. Itu ada yang tersinggung Pak. Saya kemudian konsultasi sama guru saya. Saya bilang, Pak Kiai, saya ini ceramah, ya kan. Kemudian saya dikasih amplop, gimana tuh hukumnya? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak minta, apalagi kamu kasih tarif. Kalau kamu minta dan kamu kasih tarif, uang itu jadi haram. Tapi kalau kamu dikasih, sudah terima saja. Nah kan saya punya usaha, sehari-hari saya punya usaha. Dan usaha itulah yang kemudian membackup keluarga, gitu kan. Wasilah rezeki itu Allah turunkan. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini harus kita evaluasi. Sayyidina Umar itu kan, kita tahu perjalanan hidupnya seperti apa. Maka Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, ketika ingat masa-masa lalunya, dia nangis-nangisnya. Ya kan? Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pun memerintahkan kita untuk mengevaluasi Pak. Kalau ini adalah lisannya sahabat, dan lisan sahabat bisa juga dijadikan rujukan, ya, namanya asar.
Kan kalau hadis itu melekat pada Nabi, Pak. Kenapa sahabat ini juga bisa dijadikan rujukan? Karena amalan-amalan yang paling baik setelah Rasulullah adalah sahabat. Ya. Di dalam ayat suci Al-Quran kaitan dengan evaluasi, ini begitu pentingnya evaluasi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat 59, surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qadamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman dan bertakwalah kalian kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Ya, wal tangdur nafsum ma qadamat lighad. Kau perhatikan, evaluasi. Sudah itu berarti kan? Sudah yang telah diperbuatnya, apa yang telah diperbuatnya berarti sudah lewat. Untuk apa? Untuk masa depan. Baginda Nabi dengan lisannya menyampaikan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Apa yang dia sampaikan? Man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Orang yang hari ini buruk, ya, lebih buruk dibandingkan hari kemarin, dia termasuk orang yang celaka. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa magbunun. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Makanya wal asri innal insana lafi husr. Demi waktu manusia ini rugi semuanya, tapi ada pengecualian. Illalladzina amanu, itu kuncinya tuh. Baru selanjutnya wa amilus solihat, amal soleh. Kalau ini imannya dihilangkan, Pak, itu jadi amal salah, bukan amal soleh. Wujud amal solehnya dikuatkan dengan apa? Wattawasau bil haq, wattawasau bis sabr. Saling itu posisinya sama. Jadi saya di sini enggak lebih tinggi, enggak, menduduknya doang. Tingkat kesolehannya bisa jadi adalah bapak ibu yang lebih soleh di hadapan Allah. Ini hanya karena ditugaskan aja sama Ustadz Nalim untuk berada di sini. Kalau tingkat kesolehannya mungkin saya jauh. Sahabatullah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tolong perhatikan apa yang sudah dilakukan. Jangan merasa kita ini sudah maksimal, padahal belum. Jangan-jangan nih ibadah kita ini sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rabi. Apa itu? Rubaso imi ilal ju. Ya. Enggak banyak orang yang berpuasa kecuali hanya dapat lapar. Bahkan ada yang tambahan tuh redaksi yang lain, ilal ju wal atos. Lapar dan haus. Rubaqo ini ila syahr. Tidak banyak orang yang melakukan qiyam kecuali mendapatkan letih, lesu dan ngantuk. Nggak dapat apa-apa. Makanya oleh Rasulullah dikasih informasi. Ini supaya Ramadan menjadi berkah, Ramadan menjadi rahmah, Ramadan menjadi maghfirah, Ramadan menjadi wasilah idzuka minan nar. Itu oleh baginda Nabi disampaikan, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tuh, Pak. Dikasih itu yang namanya ampunan maghfirah melalui Ramadan dengan diisi siam. Kan amalan yang utama di bulan Ramadan ini ada amalan utama nih. Apa tuh amalannya? Ada dua. Satu siam, yang kedua qiyam. Ya. Amalan utama, kalau yang lain tambahan, Pak. Kalau yang pokok-pokok ya sholat, tetap perjalankan pada Ramadan. Jangan mentang-mentang Ramadan sholat jadi istirahat, ya enggak. Jadi hilang, Pak. Karena bunyal Islam ala khamsin, 5 yang membangun Islam itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini jangan sampai, Pak, ibadah siam dan qiyam kita menjadi sia-sia. Maka ini kenapa kita harus evaluasi.
Karena ternyata evaluasi itu melahirkan perbaikan. Tujuannya kan itu, mengevaluasi itu melahirkan perbaikan. Kayak ini prosesi kepanitiaan Ramadan, itu harus ada evaluasi. Kalau nggak ada evaluasi dianggapnya bagus-bagus saja Pak. Dirapatkan Pak, bahwa minta masukan, ini kondisinya begini. Nah sama dalam hal ibadah Pak. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Pertaubatan kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Ya. Ini adalah bagian daripada evaluasi, sehingga kita ini terus bertobat. Dan dari hasil evaluasi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melahirkan ibadah yang jauh lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takwanya tambah serius Pak. Kenapa? Lihat, dan semua ibadah itu ujungnya takwa. Surat Al-Baqarah, nanti cari, ada kalimat ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siam juga itu begitu, la'allakum tattaqun. Ujungnya takwa dan takwa. Kenapa takwa? Karena yang hanya mendapatkan kenikmatan itu hanya orang bertakwa Pak. Hanya orang yang bertakwa yang kelak akan dikasih solusi kalau punya masalah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrazan. Terus aja lanjutannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya orang bertakwa nggak pernah khawatir Pak dengan kehidupan. Mau diumumin Idul Fitri kapan, bodo amat. Kayak gitu. Tapi kalau orang nggak bertakwa Pak, ketar ketir Pak. Pertanyaannya keren ya kan. Ini sama dengan mengkritisi kan. Demonstrasi itu mengkritisi. Mengkritik boleh nggak? Boleh. Demo boleh nggak? Boleh. Selama tidak anarkis. Selama dia mampu mengendalikan emosinya. Tujuannya kan untuk perbaikan kan. Itu kan evaluasi. Kalau kemudian dia tidak bisa mengendalikan perasaannya dengan menganggap diri lebih benar, dengan menganggap diri lebih bersih, nah itu boleh. Kalau sudah menganggap diri kita paling benar, orang lain salah, ana khairu minhu, kalimat siapa itu? Kalimat siapa? Iblis. Itu melekat Pak pada diri manusia, sifat-sifat karakter iblis. Kalau kemudian memposisikan itu, demonya nggak ada masalah, mengkritiknya nggak ada masalah. Saya kemarin tuh ngisi kajian di Ittihad. Tema yang saya angkat kemarin apa ya? Tiba-tiba ada jamaah. Oh Pak, karena saya bilang mari kita doakan pemerintah kita. Saya gitu kan. Wah Pak, ngapain ngedoain orang yang zolim? Ngapain ngedoain orang yang sudah membuat rakyat sengsara? Gitu kan. Saya bilang Pak, hati-hati Pak, ini lagi puasa. Mengkritik boleh, tapi ketika memposisikan diri kita lebih baik, itu bahaya. Karena kalau memposisikan diri kita lebih baik, maka yang lain tidak ada yang benar Pak. Sebagaimana iblis itu kan karena kedengkiannya dan kesombongannya itu yang membuat dirinya terusir. Kalau yang lainnya kan cakap semua tuh iblis Pak. Ahli ibadah, ahli ilmu, di surga bertahun-tahun Pak. Kita mah belum pernah Pak bertatapan langsung dengan Allah. Iblis baru pernah. Kenapa diusir padahal ahli ibadah? Ya karena itu Pak, merasa diri paling benar. Kenapa saya mendoakan pemerintah? Saya bilang maupun itu dengan cara yang ilegal, ya jadinya itu kan kalau Allah nggak takdir kan nggak jadi dilantik Pak. Kalau begitu kita mengaminkan kezoliman. Oh nggak begitu Pak. Kalau filosofi orang Sunda, saya orang Sunda nih. Caina herang laukna benang. Ini ada orang Sunda nggak? Ya. Caina herang laukna benang itu Pak. Itu kalau diterjemahkan nangkap ikan yang sehat gitu kan. Ikannya kena tapi airnya tetap bening. Itu kan strategi kelas tinggi Pak. Maka saya kalau menghujat pemerintah Pak, saya nggak akan mungkin diundang di pemerintah Pak. Sudah alergi duluan. Nah ini masalah nih orang nih. Gimana bisa akan merubah mereka kalau kemudian kita hindari?
Sayyidina Umar Ibnul Khattab, Pak, masa lalunya kelam apa? Ini apa namanya, bercahaya? Kelam, Pak. Apakah Rasulullah kemudian mendoakan masuk neraka tuh orang tuh? Digituin nggak sama Nabi? Enggak. Ketika hijrah ke Taif, Nabi ini disambut apa disambit? Sambit. Ya. Kemudian apakah Nabi mendoakan orang-orang Taif supaya ditimpa oleh gunung yang ditawari oleh malaikat? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Mendoakan supaya mereka keturunannya menjadi pengikut Nabi. Dan memang betul, Pak, akhirnya itu tempat yang paling sejuk. Dan Nabi gak pernah melakukan tindakan anarkis, Pak. Nggak pernah. Rasulullah itu lembut. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Saya ngikutin jejak Nabi, Pak, meskipun belum ada apa-apanya. Saya pernah ceramah, Pak. Ada bintang 2. Saya nggak boleh sebutin kesatuannya. Ya. Saya karena cuman hanya gini, Bapak namanya siapa? Tersinggung, Pak. Tersinggung. Selesai ceramah, saya dipanggil sama ajudannya. Tahu nggak Bapak? Itu yang Bapak tunjuk itu siapa? Oh, dia bintang 2. Saya ini ajudannya. Dia tersinggung, dia marah. Bapak minta maaf sana. Saya langsung samperin, Pak. Saya bilang, Pak, oh dia mencap-mencap muka merah. Saya peluk dia. Saya bilang, Pak, mohon maaf, Bapak dikirim oleh Allah untuk menegur saya. Segitu kan. Kalau saya kemudian saya frontal, Pak, oh bisa masalah. Akhirnya apa? Dia tambah dekat, Pak. Bapak nanti ngisi lagi kajian ya. Oh gitu, Pak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya, boleh nggak memfasilitasi? Boleh, selama memang itu bisa dikendalikan. Cuman kadang-kadang ketika demo, Pak, itu liar, Pak. Semua dirusak, jalan macet. Bayangkan kalau jalan macet, ada orang yang sakit mau masuk rumah sakit, ada orang yang mau lahiran, ada orang yang dalam kondisi yang genting gitu. Dia terhalang oleh orang yang demo. Maka itu jadi dosa, Pak. Terus dia bilang jawab, Pak, dalam sebuah perjuangan itu perlu ada pengorbanan. Ini kan gak ada seberapa. Dia bilang, para pahlawan dulu gugur, Pak, untuk menjadikan Indonesia merdeka. Beda waktunya, bos. Ya, itu. Maka kalau pengen mengkritisi jauh lebih akurat, Bapak berada di parlemen. Ngapain? Jadi anggota DPR. Ya kan? Wah, saya nggak bisa, nggak kepilih. Ya, Bapak kampanyenya waktu masa-masa kampanye, Pak. Jualan muka ditempel di tiang listrik, di pohon gitu kan. Ya, nggak ada yang milih, Pak. Orang nggak ada yang kenal. Coba kalau Bapak kampanye saat-saat biasa, Pak. Bapak deketin warga, deketin masyarakat. Ya. Ini, Pak, kampanyenya saat-saat musim kampanye, Pak. Ya nggak ada yang milih. Supaya ada yang milih apa? Bagi sembako. Kalau duitnya banyak, kalau nggak duitnya banyak, Pak, jual rumah. Kalau punya rumah, kalau nggak, masa rumah orang main jual aja? Masalah. Maka tidak heran ada orang yang kemudian, Pak, jadi caleg, Pak, jadi kagak, rumah hilang, kebun hilang, stres. Yang tadinya rajin ke masjid langsung hilang, Pak. Ngasih karpet, nggak jadi, karpetnya digulung lagi. Ya, gitu. Jadi gitu, Pak. Selama itu bisa dikendalikan, nggak ada masalah, Pak. Memfasilitasi kan. Kalau ada yang ngeritik, Pak, nggak ada yang mengkritik. Misalnya jadi pengurus masjid nggak ada yang ngeritik, Pak, dianggapnya bagus-bagus saja. Ada evaluasi. Ibadah juga sama, harus dievaluasi. Makanya Sayyidina Umar itu memberikan pembelajaran kepada kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita. Supaya apa? Supaya ini hasil evaluasi ibadah kita lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Untuk apa? Haqqa tuqatihi, Pak. Takwanya jauh lebih powerful. Kenapa? Karena ketika takwa sudah melekat pada diri kita, Pak, kita akan menjadi orang yang berakhlakul karimah. Dan kalau takwa, janji Allah, wa jannatun arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Cukup ya? Nanti to be continue lah. Kalau misalnya Bapak Ibu masih kurang juga, saya kadang-kadang suka ngadain kajian live ya melalui medsos. Nah, itu boleh ditulis lah. Itu ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Ya, jadi Bapak boleh gabung di situ. Bapak bisa diskusi nanti di situ. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang-kurang ya,
Mudah-mudahan ini Allah yang akan melengkapkan. Kalau ada yang lebih, nggak ada yang lebih ya. Yaitu Allah yang memang senantiasa yang memiliki kelebihan. Kalau ada yang kurang, Allah yang mencukupkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah disampaikan ibadah siam kita sampai tuntas, dan bukan hanya sekedar tuntas, Allah terima ibadah siam kita, dan kemudian kita keluar dari ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, baik siam dan qiyam, menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yang senantiasa memberikan dampak perubahan dan juga perbaikan bagi lingkungan dan juga bagi negara, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi Indonesia. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.